warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Siva Nurmaldina dengan NIM 2015-2013 dari kelas BKI 5D. Baik, di sini Siva akan membuat learning journal ke-7, yang mana sebelum sudah membuat learning journal ke-6. Nah, kira-kira di dalam learning journal ke-7 ini tentang apa ya? Maka dari itu, teman-teman tetap stay tune di video ini dan tonton sampai habis. Jurnal 7 ini kita akan membahas tentang format penulisan, logika bahasa, dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih? Dari 3 itu apa sih? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng penjelasan dari format penulisan, logika bahasa, dan rasionalisasi data film dokumenter. Pertama, ada penuliskan naskah film. Adalah sebuah media di mana seorang penulis dapat menyampaikan idenya, sama halnya dengan sebuah film yang merupakan media seorang pembuat film. Pada dunia film, naskah merupakan panduan yang utama dalam pembuatan film. Pada penelitian naskah film juga tidak lepas dari riset yang digunakan untuk mencari fakta-fakta dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, baik sumber tertulis maupun tidak tertulis. Adapun proses penulisan naskah, yang pertama ada ide atau gagasan. Tahapan pertama penulisan naskah biasanya diawali dengan pemunculan ide, bukanlah pesan yang akan disampaikan. Yang kedua ada tema. Berdasarkan pada gagasan tersebut, produser menunjuk penulis naskah untuk mengembangkan karyanya menjadi suatu cerita. Yang ketiga, adanya riset. Riset adalah penelitian mengenai suatu aspek dan isi suatu rencana program sebagai persiapan untuk mengarang skenario. Yang keempat, adanya sinopsis. Penyusunan cerita ini dalam tahap awal berupa garis besar atau cerita ringkas yang di dalam program video atau film biasanya disebut sinopsis. Yang kelima, adanya treatment. Treatment ini berisi uraian tokoh-tokoh atau pelaku utama, garis besar alur cerita, uraian atau penjelasan tema, tiap cut dan sud-sud penting. Yang keenam, adanya penulisan naskah. Langkah yang dilakukan setelah pengambilan gambar adalah menulis naskah. Ketika hendak membuat sebuah film video, perlu 3 macam pekerjaan seorang penulis. 3 macam pekerjaan penulis diantaranya: pertama, mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Kedua, semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Yang ketiga, membuat komentar dan komentar itu akan dipasang di samping cerita bergambar. Adapun kriteria penulisan yang memenuhi syarat antara lain: pertama, ketajaman dan kepekaan penulis dalam mengurai suatu kejadian nyata di dalam masyarakat dan mendudukan proporsi yang tepat. Kedua, penulis harus mampu menilai mitos yang dianggap kenyataan yang dipalsukan sehingga ia mampu menampilkan kenyataan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang rasionalisasi data. Teori rasionalisasi dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencapai kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingannya.
Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, antara lain menganalisa, memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang objektif, kritis, dan membaca. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Berkaca dari definisi tersebut, jika dikaitkan tentang bagaimana kita merasionalisasikan keberadaan film Indonesia yang mengadopsi karya sastra, maka harus yang syarat dengan kepentingan masyarakat tentunya diimbangi dengan pengetahuan dan nilai. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang logika bahasa. Dalam film pengertian bahasa ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah space atau jam tayang. Yang dimaksud dengan space atau jam tayang adalah kapan film itu ditayangkan atau diputar di bioskop atau di stasiun televisi. Hal ini penting karena menyangkut masalah publikasi film tersebut kepada audiens. Yang kedua adalah gambar atau picture. Suatu dokumen dapat berwujud konkret kertas dengan tulisan atau berkas-berkas tertulis, seperti gambar, foto dari suatu kejadian. Pada saat seseorang ingin mengkomunikasikan sesuatu dibutuhkan bahasa dalam sinematografi. Bahasa yang digunakan adalah sinema atau gambar yang bergerak, terdiri dari audiovisual yang karakteristiknya berbeda dengan bahasa tulis. Pada saat ini, eksplorasi bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik pencapaian sinematik, retorika visual, visual naratif, serta genre. Kehadiran bahasa visual dalam film tidak serta-merta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang sangat panjang. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dari apa yang telah dijelaskan. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Learning Journal